Selamat berjumpa kembali di pembelajaran kimia SMA peminatan MIPA kelas 12. Hari ini kita akan membahas hukum Faraday 1. Media ini dibuat untuk membantu Ananda dalam melakukan pengumpulan data, pengurahan data, dan verifikasi dalam mengerjakan LKPD elektrolisis kosong. Sebelumnya, Ananda telah memperhatikan video electroplating paku menggunakan Cu sebagai anoda dengan elektrolitnya berupa CuO4. Sekarang mari kita bahas. Terlihat paku sebagai iron katoda dengan tembaga sebagai copper anoda dengan elektrolit CuSO4. Cu2+ hasil ionisasi dari CuSO4 akan mengendap di paku dan SO42- akan berikatan dengan anoda. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan berapa Cu yang mengendap di paku? Untuk menentukan berapa Cu yang dapat mengendap di paku, perhatikan soal. Bagaimana cara menentukan endapan tembaga yang terbentuk jika proses menggunakan larutan CuSO4 dan membutuhkan arus 5 ampere dengan waktu 10 menit dan ARCU 63,5. Nah, untuk penyelesaiannya, menurut hukum Faraday 1, massa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang digunakan. Massa berbanding lurus dengan muatan, Q itu muatan. Muatan arus listrik, muatan listrik itu sama dengan arus listrik dikali waktu. Muatan listrik yang digunakan dalam elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah mol elektron yang terlibat dalam reaksi redoks. Secara eksperimen diperoleh bahwa 1 mol elektron mempunyai muatan listrik sebesar 96.500 coulomb. Nilai muatan listrik elektron ini ditetapkan sebagai konstanta Faraday atau F. Nah, hubungan ini dirumuskan menjadi Q sama dengan Ne dikali F. Ne ini mol elektronnya, F ini Faraday-nya, sehingga diperoleh Ne sama dengan I dikali T per 96.500. Kita kembali ke contoh soal yang tadi, diketahui itu arusnya ada 5 ampere dengan waktu 10 menit. Satuan waktunya dalam detik, jadi kita jadikan detik menjadi 600 detik, dengan RCU 63,5. Reaksi elektrolit CuSO4 itu dalam katodanya terreduksi menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Q tadi kita tahu Q itu I kali T, kita kalikan 5 ampere dikali 600 detik dapat 3000 coulomb. Nah, untuk menentukan berapa massa Cu, kita harus menentukan dulu mol Cu. Mol Cu dapat ditentukan dari mol elektron. Mol elektron itu sama dengan Q per F. Atau tadi kita bikin 1 kali T per 96.500 sama dengan 0,03 mol. 1 mol Cu setara dengan 2 mol elektron. Sehingga mol Cu sama dengan setengah dari mol elektron setara dengan perbandingan koefisien. Diperoleh molnya setengah dikali 0,03 sama dengan 0,015. Dari mol kita dapat menghitung massa menggunakan rumus mol dikali AR. Diperolehlah massa Cu 0,95 gram. Kita masuk ke contoh soal. Hitunglah massa endapan tembaga di katoda pada elektrolisis larutan CuSO4 menggunakan muatan listrik 0,5 Faraday. Pembahasannya, larutan CuSO4 terurai menurut reaksi Cu2+ tambah SO42- sehingga di katoda yang terreduksi Cu dengan reaksi Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Diketahui dari soal, muatan listriknya 0,5 Faraday. Massa ekivalen dari Cu, Al per valensi sama dengan 64
per 2. Jadi, massa ekivalennya 32 gram. Sehingga massa Cu sama dengan E kali F sama dengan 32 dikali 0,5, yaitu 16 gram. Di contoh soal barusan, ada istilah E. Apa itu E? E itu adalah massa ekivalen. Massa ekivalen zat merupakan massa zat dengan jumlah mol setara secara stoikiometri dengan 1 mol elektron. Sehingga massa zat sama dengan massa ekivalen dikali F. Rumus untuk E itu AR per valensi. Sehingga M sama dengan AR per valensi dikali F. Turunan dari rumus ini diperoleh mol dikali valensi sama dengan F. Yang harus Ananda ingat, 1 F itu sama dengan 96.500 kolom, sama dengan 1 mol elektron. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Berapa mol gas hidrogen yang terbentuk dari elektrolisis larutan asam selama 5 menit dengan menggunakan arus listrik sebesar 965 mA. Ingat tadi 1 Faraday sama dengan 96.500 kolom per mol. Larutan asam mengandung ion H+, jadi di katoda yang tereduksi adalah ion H+-nya. Waktu 5 menit. Tadi kata waktu dalam detik, berarti kita kali 60, didapat 300 detik. Arusnya 965 mA. Dijadikan ke ampere, kita bagi 1000 menjadi 0,965 ampere. Sehingga Q, muatan listriknya, sama dengan 289,5 kolom. Dari muatan listrik kita bisa mencari jumlah mol elektron. Jumlah mol elektronnya sama dengan Q dibagi sama F, dapat 3 kali 10⁻³ mol. Setelah kita mengetahui mol elektron, maka kita dapat menentukan mol hidrogen yang terbentuk. Mol hidrogen setara dengan 2 mol elektron, sehingga mol hidrogen sama dengan setengah dari mol elektron, yaitu 1,5 dikali 10⁻³. Sekian video ini, silakan Anda mengerjakan LKPD-nya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.